Mazmur 100 tadi ayat 1 sampai 5. Kita bacakan lagi, kita belajar aja dari ayat 1. Mazmur untuk korban syukur. Jadi ini satu-satunya pasal di Alkitab yang dari orang Jawa, Mas. Namanya Mazmur. Ya, bahasa Yahudi ini orang Jawa. Mazmur 100 ayat 1, ya. Mazmur untuk bersyukur, bersorak-sorak bagi Tuhan hai seluruh bumi. Mazmur itu bermazmur itu mengumandangkan perkataan, sanjungan, pujian. Ya, kalau kita bermazmur, kita mengumandangkan, kita menggemakan perkataan-perkataan yang baik, puji-pujian, ya, sanjungan. Amin. Nah, di sini katakan korban ini persembahan, ya. Kita mempersembahkan itu sebagai apa? Sebagai ada yang kita usahakan, ada yang kita dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita memuji Tuhan, ya, dengan sepenuh hati kita. Amin. Nah, kemudian korban syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu rasa berterima kasihnya kita, ya. Rasa berterima kasih atas apa yang kita alami, ya. Apa yang dialami kita terima, kita rasakan, dan kita percaya, ya. Itu oleh karena itu kita bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur itu kita percaya dan kita sudah terima, kita percaya dan kita mengalami, ya. Kita menerima, kita merasakan yang apa yang ingin kita rasakan, kita terima. Dan itu semua diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, dengan cara apa? Di sini kan bersorak-sorai, ya, bersorak-sorak, penuh dengan ekspresi. Coba kita bersorak-sorak saat ini. Haleluya, ya kasih ya. 3, 2, 1. Haleluya. Lagi. Haleluya. Ya, semuanya dengan ekspresi. Tidak ada. Haleluya. Tidak ada ekspresi. Ya. Ya, semuanya dengan ekspresi yang maksimal, ya. Mau kelihatan jelek, mau kelihatan apa ya, tidak baik, tidak bagus, yang penting kita ekspresi dan sekuat tenaga. Amin. Ya, penuh dengan ekspresi meluap sesuai dengan respon hati kita, ya. Dengan suara, ya, dengan mulut, dengan anggota tubuh bisa, dan kita bersorak-sorai dengan bertepuk tangan dan seperti ini, ya, boleh. Dengan musik, dengan tari-tarian, ya, ini bersorak-sorai. Kita mengucap syukur, ya. Nah, apa yang hari ini kita rasakan, kita percaya, kita sudah terima, ya, itu termanifestasi bagaimana kita mengucap syukur. Ya. Kalau kita merasa kita menerima sedikit, ya kita mengucap syukurnya enggak begitu antusias mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa kita menerima banyak dari Tuhan, menerima yang terbaik yang tidak bisa diberikan orang lain kepada kita pasti akan meluap-luap dengan ucapan syukur. Sorak-sorai kita akan berbeda. Amin. Ya, itu akan kelihatan sekali. Makanya saya dorong, kita ini terima yang banyak daripada Tuhan tiap hari. Terima. Jadi percaya dengan iman. Semakin kita percaya apa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, kita tahu setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu sudah kita terima, ya. Nah, ucapan syukur kita itu menandakan bahwa kita ini sudah terima. Amin. Ya. Nah, siapa di sini yang dikatakan yang bersorak-sorai ini berlaku buat siapa saja, ya. Di sini dikatakan seluruh bumi, ya. Seluruh bumi, seluruh ciptaan, termasuk awal, termasuk kancil juga, ya kan? Mereka tuh mesti juga ada rasa terima kasih. Orang kalau kita beri aja, mereka aja terima kasih. Mereka sukacita. Kalau pagi itu mereka freedom itu jamnya makan tuh mereka sorak-sorai. Belum dikasih makan tuh rasanya udah seneng banget, gitu. Ya. Apalagi kita, gitu. Ya. Tuhan sudah sediakan semuanya, jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersorak-sorai, untuk tidak mengucap syukur, ya. Jadi pujian, kenapa seluruh bumi? Karena pujian ini, ucapan syukur ini akan mempengaruhi seluruh bumi.
ya, akan berdampak, mempengaruhi seluruh ciptaan di sekitar kita, termasuk iblis pun terdampak oleh sorak-sorai ini. Ya. Karena apa? Iblis ini dulu dia sebagai malaikat pemuji yang paling luar biasa di surga. Ya, ya, ketika dia dibuang, ya, di alam maut, di dunia orang mati, ya, nggak ada lagi katanya. Tuh, siapa Tuhan? Siapa sekarang yang memuji di surga seperti aku memuji? Ya, dia bersono seperti itu. Ya ada lagi Tuhan. Tapi ketika dia ngomong seperti dia, Tuhan lagi meng-create kita, lagi menciptakan kita, dan setiap anggota tubuh kita ini puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, kita bisa bersiul nggak? Biasanya kalau giginya berompong nggak bisa bersiul. Aku mau tambahnya ini. Ya. Semua anggota tubuh kita ini bisa bunyi loh. Ayo coba bunyikan tubuh kita. Nah, yang mana lagi? Ya, semuanya bisa berbunyi. Sampai kita dipukul aja bunyi loh. Semua dia bunyi-bunyian. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi seluruh alam semesta ini. Ya. Jangan kita yang dipengaruhi oleh alam semesta. Jadi kebanyakan orang saat ini, ini sekarang kita lagi tergantung dengan alam semesta. Bagaimana nanti alam semesta nanti akan berbuat untuk kita? Ini lagi marak nih saat ini. Ya, pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Ya, menunggu alam semesta bergerak. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Berkat kita bukan dari dunia ini. Berkat kita, apa yang kita miliki bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari surga, dari kerajaan Allah. Amin. Ya. Terus kemudian ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan apa? Sukacita. Dengan sukacita, bukan dengan sedih, bukan dengan galau. Ya. Tidak dengan kepahitan, tidak dengan sakit hati. Ya. Walaupun kita sedang galau, walaupun kita sedang bingung, ya, beribadahlah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Amin. Di mana? Di hadapannya. Ya. Beribadah ini berbicara tentang sekelompok orang. Artinya apa? Ketika kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita sedang bersepakat bersama, bersukacita, kita bersyukur, ya, kita menyembah, kita berbakti. Ya. Dalam hal ini ada sebagai apa? Gereja. Gereja bersorak-sorai hari ini. Ya. Ibadah kita ini kita tujukan kepada siapa? Pada Tuhan Yesus, pada Allah kita, kepada Bapa surgawi. Sikap hatinya apa lagi? Sukacita, bersorak-sorai. Di mana? Di hadapannya. Di hadapannya artinya apa? Hati kita ini tidak melek ke sana ketika kita menyembah, tidak lagi mikirin yang lain. Hati kita di hadapan Tuhan. Hati kita fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi ini sikap hati kita ketika kita bersyukur, bersorak-sorai menyembah Tuhan. Kemudian ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Ya. Jadi ketika kita bersorak-sorai memuji pemuliaan Tuhan, kita perlu mengenal siapa yang kita sembah dan siapa kita yang menyembah ini. Ya. Siapa yang menyembah, yang kita sembah, dan siapa kita ini sebagai penyembah. Kita perlu tahu gitu. Jati diri kita, jati diri Tuhan yang kita sembah. Ya, yang kita sembah Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada, termasuk Dia yang menjadikan kita. Artinya kita ini menyembah siapa? Menyembah Allah yang menjadikan kita gitu. Menyembah pencipta yang menciptakan kita. Kita ini sebagai pencipta yang diciptakan, yang dijadikan. Ya, kalau kita buka di Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersembahkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Amin. Kita ini buatan siapa? Buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah meng-create kita ketika kita lahir baru itu di dalam Yesus, tidak di luar Yesus. Ya.
Jadi ada di dalam Yesus. Jadi kita ini menyembah dan mengucap syukur pada pencipta kita. Nah, otomatis kita ini adalah milik kepunyaannya. Jadi yang menyembah Tuhan ini punyaannya dia sendiri gitu loh. Nah, dia bangga dengan ciptaannya sendiri. Waduh, ciptaanku menyembah aku sendiri, nggak menyembah yang lain. Bayangkan kalau kita punya anak kita malah kepada orang lain dia ikuti, ya, tidak respect dengan kita orang tuanya. Rasanya gimana? Sakitnya gimana? Di sini. Ya, bayangkan, ya, kita pelihara anjing kita. Aku punya ayam, ya, setiap hari aku kasih makan sama-sama di kandang itu. Dia kemana-mana, pulangnya juga ke kandang itu lagi, ya. Dan ketika kita mau datang, mau beri makan, mereka udah teriak-teriak, udah bersorak-sorai, ya, dengan gembira mereka, ya. Enggak, itu lagi lah, bosan, enggak gitu, enggak pernah, ya kan? Mesti selalu antusias, ya. Tidak menyembah yang lain. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan siapa kita? Allah sendiri. Oleh karena kita punya Allah, kita dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, bukan lagi sembarangan umat gitu loh. Ya, kita diangkat sedemikian rupa setara dengan Allah, karena kita anak-anaknya, ya, bangsa yang kudus gitu loh, ya, tidak ada pengecualian ketika kita dilahirkan di dalam Kristus, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang besar itu termasuk ketika kita bersorak-sorai, menyembah Dia, memuliakan Dia, bermazmur untuk Dia, mempermuliakan Dia, menyanjung Dia. Itu kita bersaksi tentang siapa Dia. Amin. Ya. Jadi umatnya ini apa? Siapa? Kita ini umatnya, pengikutnya, gerejanya, satu tubuh di dalam Dia. Amin. Kita ini memuliakan Dia di dalam satu tubuh di dalam Dia. Umat yang dipimpin dan memberikan diri untuk mengikuti Tuhan. Kalau kita umatnya siapa, ya kita ikut siapa, ya kan? Kalau kita umatnya Tuhan, kita ikutin Tuhan, ya. Kemudian dikatakan kita kawanan domba yang Dia gembalakan. Dia gembalakan kita, berarti apa? Kita digembalakan bukan oleh orang lain, tapi kepada Tuhan Yesus, ya. Atau tidak dengan orang lain, bahkan kita juga tidak digembalakan oleh diri kita sendiri, ya. Artinya sumber segala kehidupan kita dari Tuhan. Amin. Arah hidup kita ini Dia yang arahkan. Perlindungan kita hanya dari Dia. Kita nggak cari perlindungan yang lain. Kita nggak cari perlindungan yang dari mana-mana. Ya, yang kita dengar hanya suara gembala kita, yaitu suara Tuhan. Artinya apa? Tiap hari yang kita dengar adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Itu yang menggait, yang memimpin hidup kita, ya. Terus ayat 4, ya, kita catat ya. Ayat 4 katakan, Mazmur 104, masuklah melalui pintu gerbangnya. Nah, ini yang harus kita cermati. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya, nggak melalui pintu pagar, nggak melalui lompat pagar atau melalui pintu tetangga, enggak, ya. Tetapi melalui pintu gerbangnya. Kita masuk melalui Yesus yang adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7-9 berkata seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadanya, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kalau Dia pintu ke domba-domba itu, artinya apa? Domba-domba itu nggak ada jalan lain kecuali Dia. Amin. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Jadi jangan sampai kita mendengar di luar Tuhan, ya, karena mereka ini pencuri dan perampok, penipu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Amin. Ya. Nah, jelas dia pintu dan memimpin kita pada rumput yang hijau. Ya. Sehingga apa? Masuk dengan ucapan syukur atas apa yang dia sudah lakukan. Kemudian dikatakan ke dalam pelatarannya. Ini bicara apa? Ini bicara tentang baitnya. Ya, di dalam ayat 11 ayat 2 tidak usah kita baca. Jadi pelataran bait Allah, bukan di luar bait Allah, bukan di luar. Kita ini memuji bukan dari luar tubuh kita, bukan dari luar hati kita, tapi dari dalam hati kita. Dari kita ini baitnya, ya, bukan di luar tetapi di dalam. Nah, kabar baiknya kita sudah ada di dalam bait Allah, dan kita pun adalah bait Allah itu sendiri. Amin. Ya, jadi tidak ada bisa masuk melalui pintu anak domba, tidak dapat masuk ke dalam pelataran dalam baitnya. Jadi tanpa dia, tanpa Tuhan yang tidak bisa masuk. Nah, kalau kita ini juga adalah bait Allah, ya, kita ini menjadi jalan masuk bagi orang lain untuk datang pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus sadari itu. Karena kita ini berfungsi di dalam pelataran bait Tuhan. Ya, bukan kita hanya sebagai boneka-boneka, sebagai pajangan, tapi kita berfungsi juga. Ya, kita ini juga menjadi jalan masuk bagi dunia ini untuk mengenal surga, untuk masuk kepada keselamatan. Amin. Ya, ayat terakhir, ayat 5. Mazmur 1 ayat 5. Yuk kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Kita menyembah dan mengucap syukur sepanjang waktu hidup kita, selama-lamanya atau hari ini saja? Selamanya. Amin. Amin. Karena apa? Karena dia baik, setia selama-lamanya. Kebaikannya dan kesehatannya juga selama-lamanya. Oleh karena itu kita memuji dia sepanjang hidup kita, selama-lamanya. Dan tidak hanya untuk kita saja dia baik. Amin. Tetapi sampai pada keturunan-keturunan kita. Amin. Ya. Oleh karena apa? Kenapa Pak? Kita tidak cukup. Penyembahan kita hari ini nggak sangat cukup. Bahkan sampai kita mati pun, ya, itu akan diteruskan oleh keturunan-keturunan kita. Amin. Ya, kita didik, kita jadi teladan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Dalam hal ini, apa yang kita lakukan sekarang? Ya, supaya apa? Supaya keturunan kita pun memuji, memuliakan dia seterusnya selama-lamanya. Ya. Jadi hari ini kita memuji dia, hati kita meluap dengan ucapan syukur, karena kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu siapa Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dia yang memelihara hidup kita, kehidupan kita, tidak hanya kita, tapi sampai pada keturunan kita selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami meluapkan ucapan syukur. Hidup kami mau senantiasa bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Oleh karena Engkau gembala kami yang membawa kami senantiasa pada rumput yang hijau yang mencukupi kehidupan kami, dan Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini, dan kami percaya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin baik Tuhan. Kami ada dalam kemuliaan-Mu dan Kau bawa pada kemuliaan satu pada kemuliaan lain Tuhan. Kami bersemangat Tuhan dalam hidup kami Tuhan, untuk senantiasa menyambut pemulihan hidup kami, kebaikan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami terima semua yang terbaik daripada Engkau hari ini Tuhan. Itu yang membekali kami, itu yang membuat kami, lutut kami tegak berdiri, tidak pernah goyah lagi. Dan senantiasa Tuhan kami ucap syukur oleh karena kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita berkata, Amin.